Bismillahirrahmanirrahim. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kuawali hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atikul Tulfitria M. Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia Modern, serta teman-teman yang berbahagia. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat memaparkan materi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu tentang kelahiran sastra Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Yunianti bersama ketiga rekan saya, yaitu Hanifah Izati, Vini Kumayoro, dan Zara Amelia Putri. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai presentasi hari ini. Materi pertama akan dibahas oleh Saudara Zara Amelia Putri. Untuk Saudara Zahra Amelia Putri, dipersilahkan. Pengertian sejarah sastra. Sastra Indonesia merupakan sastra yang dibuat dari wilayah Indonesia sendiri, yang bahasa dasarnya adalah bahasa Melayu, di mana Indonesia adalah salah satu turunan dari Melayu, di mana kata lengkapnya yaitu kesusastraan yang berasal dari kata kesusraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Itu sebabnya, menyajikan sejarah merupakan upaya untuk menyampaikan apa yang terjadi di masa lampau. Pergantian generasi yang terjadi terus-menerus menjadikan upaya menjadikan sejarah menjadikan aktivitas yang sangat menarik dan penuh kepentingan. Jika sejarah mempresentasikan realitas, bisa jadi apa yang kita pahami tentang suatu peristiwa berbeda dari versi umum yang dirilis oleh pemerintah atau versi resmi. Ini pernah terjadi dalam salah satu peristiwa bersejarah dalam dunia sastra Indonesia, yaitu polemik antara golongan manifest kebudayaan dengan kelompok lembaga kebudayaan rakyat yaitu Lekra, yang terjadi pada kurun waktu 1960-an. Kedua kelompok merekam peristiwa tersebut melalui berbagai buku dengan versi yang berbeda-beda. Bahkan, polemik tersebut yang diyakini juga berujung pada hilangnya nyawa orang-orang yang tidak sel-geologi dengan salah satu kelompok. Cukup meyakinkan kita bahwa sejarah tak mungkin dipahami dengan satu versi realitas. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku sejarah, semakin bervariasi pula versi yang muncul. Sejarah sastra dengan demikian merupakan pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat para sastrawan, riwayat pendidikan sastra, sejarah munculnya genre-genre sastra, kritik perbandingan gaya, dan perkembangan kesusastraan. Membicarakan sejarah sastra Indonesia tentunya harus dipahami dulu konsep pengertian sastra Indonesia. Berbagai pendapat menjelaskan beberapa pengertian yang berbeda. Oleh karena itu, perlu berbagai kesepakatan normati tentang pengertian tersebut. Untuk memastikan pengajaran, maka pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa sastra Indonesia ialah sastra berbahasa Indonesia yang sudah berkembang pada abad ke-20, sebagaimana tampak penerbitan pers dalam kurung surat kabar dan majalah dan buku, baik dari usaha swasta maupun pemerintahan kolonial. Dengan demikian, penulisan sejarah kesusastraan Indonesia. Oke, terima kasih Zahra. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Vini Kumayoro. Untuk Saudara Vini Kumayoro, dipersilahkan. Materi kedua adalah pendapat tentang kelahiran sastra Indonesia. Pendapat pertama dari Umar Junus, ia berpendapat bahwa sastra adalah sesudah bahasa ada, yang berarti bahwa sastra Indonesia baru ada setelah bahasa Indonesia ada. Dan karena bahasa Indonesia baru ada pada tahun 1928 atau dengan adanya Sumpah Pemuda, maka Umar Junus pun berpendapat bahwa sastra Indonesia baru ada sejak 28 Oktober 1928. Pendapat kedua dari Ajib Rosidip. Ajib berpendapat bahwa lahirnya kesusastraan Indonesia modern adalah pada tahun 1920 atau 1921 atau 1922. Ajib memilih tahun 1920 atau 1921 bukan karena pada tahun itu terbit Azab dan Sengsara maupun Siti Nurbaya, melainkan karena pada tahun itu para pemuda Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Sanusi Pane, dan lain-lain mengumumkan sajak-sajak mereka yang bercorak kebangsaan dalam majalah Jong Sumatera atau diterbitkan oleh organisasi Jong Sumatera.
Pendapat ketiga dari Tou. Tou berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia modern lahir sekitar tahun 1920. Alasannya karena pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya banyak bermunculan para penulis muda yang membuat puisi baru untuk Indonesia. Pendapat keempat dari Slamet Mulyana. Ia berpendapat bahwa lahirnya kesusastraan Indonesia dari sudut kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Secara resmi pula, bahasa Indonesia digunakan atau diakui sebagai bahasa nasional, bahkan dikukuhkan dalam UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Karena itu, kesusastraan Indonesia baru ada pada masa kemerdekaan setelah mempunyai bahasa yang resmi sebagai bahasa negara dan kesatuan. Pendapat yang terakhir, dari sarjana Belanda Huygens dan Drewes. Dua peneliti Belanda itu menganggap bahwa sastra Indonesia merupakan kelanjutan dari sastra Melayu atau Malaysia Literatu. Perubahan Het Malaysia menjadi De Bahasa Indonesia hanyalah perubahan nama termasuknya sastranya. Dengan demikian, kesusastraan Indonesia sudah mulai sejak kesusastraan Melayu. Karena itu, pengarang Melayu seperti Hamzah Fansyuri, Raja Ali Haji, Abdullah bin Abdul Qadir Musyi, Nuruddin Araniri, beserta karya sastra Melayu seperti Hang Tuah, Sejarah Melayu, Bastunas Salatina, Tajus Salatina, dan lain-lain adalah bagian dari kesusastraan Indonesia. Oke, terima kasih Vini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang periodisasi sastra yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Kesusastraan zaman Balai Pustaka. Latar belakang berdirinya Balai Pustaka di Indonesia erat hubungannya dengan kebijaksanaan pemerintah Belanda jauh sebelumnya. Kaum liberal yang berkuasa di negeri Belanda memandang perlu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Bumi Putra atau rakyat Indonesia dahulu. Lahirlah politis etis yang bertalian pada moral pada tahun 1870. Selain Balai Pustaka, nama lain yang digunakan untuk menyebut angkatan ini adalah Angkatan 20, karena angkatan ini lahir pada rentang waktu tahun 20-an. Selain dua nama tersebut, angkatan ini juga disebut Angkatan Siti Nurbaya. Adapun ciri-ciri strukturnya, yaitu estetis. Yang pertama, gaya bahasanya menggunakan perumpamaan kelis, atau yang paling banyak dalam deskripsi fiksi, pepatah-patah, dan peribahasa, namun menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang lain dari bahasa hikayat sastra lama. Yang kedua, alur roman sebagai alur lurus. Yang ketiga, teknik penokohan dan perwatakan banyak menggunakan analisis langsung atau direct author analysis. Selanjutnya, ciri ekstra estetis. Yang pertama, pertentangan paham antara golongan tua dan golongan muda soal adat lama dan kemodernan. Yang kedua, tidak mempermasalahkan nasionalisme dan rasa kebangsaan. Adapun contoh karya sastra pada zaman Balai Pustaka. Yang pertama, Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Yang kedua, Siti Nurbaya, karya Marah Rusli. Yang ketiga, Muda Tena, karya Nur St. Iskandar. Dan yang terakhir, Percikan Permenungan, karya Rustam Effendi, serta masih banyak lagi. Pujangga Baru. Pujangga Baru dilatar belakangi semangat persatuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Semangat ini dipelopori oleh kaum muda yang pada tanggal 28 Oktober 1928 telah mencetuskan Sumpah Pemuda. Pada masa ini terbitlah majalah Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ais Jabana, Amir Hamzah, dan Armijin Pane. Pada masa angkatan ini, ada dua kelompok sastrawan, yaitu kelompok seni untuk seni dan kelompok seni untuk pembangunan masyarakat. Selanjutnya ada unsur estetik. Yang pertama, bentuknya teratur rapi atau simetris. Yang kedua, mempunyai persajakan akhir. Yang ketiga, banyak menggunakan pola-pola sajak dan syair, meskipun sebagian besar puisi empat suuntai, dan lain-lain. Selanjutnya ada unsur ekstra estetik. Yang pertama, masalah bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat kota, seperti percintaan, individu, dan lainnya. Yang kedua, ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan banyak mengisi sajak-sajak Pujangga Baru. Yang ketiga, ide keagamaan menonjol, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh karya sastra pada masa angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, Di Kakimu dan Bertemu, karya Sultan Takdir Ais Jabana. Yang kedua, Sunyi dan Dalam Matamu, karya Amir Hamzah. Yang ketiga, Rindu dan Hidup Baru, karya Asmoro Hadi. Angkatan 45.
Periode Angkatan 45 dimulai pada tahun 1942, tidak lama sesudah masuknya Jepang ke Indonesia. Periode ini merupakan pengalaman dan saat yang penting dalam sejarah bangsa dan juga sastra Indonesia. Pada masa ini, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan diganti dengan bahasa Melayu. Angkatan ini disebut juga dengan Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Pembebasan, Angkatan Perang, Angkatan Sesudah Perang, Angkatan Sesudah Pujangga Baru, Angkatan Khairil Anwar, dan Angkatan Gelenggang. Selanjutnya, karakteristik struktur. Pada puisi, yang pertama, puisi bebas tak terikat pembagian bait, jumlah baris, dan persajakan. Yang kedua, gayanya ekspresionisme. Yang ketiga, aliran dan gayanya realisme, dan lain-lain. Pada prosa, yang pertama, alur sorot balik lebih banyak dari periode sebelumnya. Alur padat dan digerasi tidak digunakan lagi. Dalam menggambarkan perwatakan atau pertokohan, analisis fisik tidak dipentingkan, yang ditonjolkan analisis kejiwaan tetapi tidak analisis langsung, melainkan dengan cara dramatik dengan arus kesadaran dan cakapan antar tokoh. Selanjutnya yang terakhir, gaya realisme dan naturalisme penggambaran kehidupan sewajarnya. Adapun contoh karya sastra pada angkatan 45. Yang pertama, Tiga Menguak Takdir, karya Khairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Selanjutnya, Suara, karya Toto Sudarto Bakhtiar, dan yang terakhir, Dalam Saja, karya Stor Situmorang. Terima kasih. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hanifah Izati. Untuk Saudara Hanifah Izati dipersilakan. Angkatan 50. Keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju kemerdekaan cemerlang. Suasana tersebut membuat para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang sering dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Dalam bentuk puisi gaya bercerita, pengarang juga berkembang seperti berkembangnya puisi cerita atau balada dengan gaya yang lebih sederhana. Seperti puisi karya Rendra yaitu Balada Terbunuhnya Atmokarpo atau Nyanyian Angsa. Ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Para sastrawan mencari bahan-bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing. Adapun sastrawan yang termasuk dalam periode 50-an ini diantaranya Sapardi Djoko Damono 1940 sampai 2020, Ki Jomuljo 1930 sampai 2000, W.S. Rendra 1930 sampai 2009, Ajip Rosidi 1938 sampai 2020, Toto Sudarto Bahtiar 1929 sampai 2007, Ramadan KH 1927 sampai 2006. Angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh H.B. Jasin. Dalam artikelnya berjudul Angkatan 66, Bangkitnya Satu Generasi dimuat dalam majalah Horizon. Agustus 1966. Kemudian dimuat kembali dalam Bunga Rampainya berjudul Angkatan 66. Prosa dan Puisi, terbitan Gunung Agung 1968. Nama ini dipakai sebagai kelanjutan Angkatan 45 yang dipelopori oleh Khairil Anwar. Menurut H.B. Jasin, ciri-ciri karya sastra Angkatan 66 ialah mempunyai konsep Pancasila, menggemakan protes sosial dan politik, dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezaliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan, serta kesadaran akan moral dan agama. Tokoh-tokoh sastrawan angkatan 66 yaitu A. Bastari Asnin, N. Hadini, A. Nafis, Bur Raswanto, Ajip Rosidi, Gerson Pyok, dan lain-lainnya. Angkatan 70. Angkatan sastra periode 70-an ini lahir karena pergeseran sikap berpikir dan bertindak menghasilkan wawasan estetik dalam karya sastra bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Wicaksono Andri 2017. Pergeseran ini mulai kelihatan setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Abdul Hadi, W.M., dan Dami Entoda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1970-an dengan sastra periode 70-an. Korilayuan Rampan cenderung menamai sastra Indonesia sesudah angkatan 45 dengan nama angkatan 80. Perbedaan esensial antara kedua versi tersebut hanyalah pemberian nama saja.
karena keduanya memiliki persamaan. Pada periode ini banyak pembaruan dalam berbagai bidang, diantaranya yaitu wawasan estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Pada sastrawan tidak mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, bahkan berusaha untuk menjadikan sebagai titik tolak dalam menghasilkan karya sastra modern. Pada periode 2000-an, karya sastranya sudah memiliki corak baru dalam prosa, puisi, drama, dan perfilman. Perkembangan sastra periode ini menampilkan bentuk pikiran karya sastra yang beragam. Hal ini membuktikan bahwa sastra pada periode 2000 mengalami perkembangan yang aktif dan positif. Para sastrawan angkatan 2000 adalah Ahmad Fuadi 1972 sampai sekarang, Andrea Hirata 1967 sampai sekarang, Ayu Utami 1968 sampai sekarang, Cucu SP 1974 sampai sekarang, Habibur Rahman El Shirazi 1976 sampai sekarang, dan lain-lain. Terima kasih Hanifah. Alhamdulillah selesai sudah pemaparan materi hari ini. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.